Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang anorgasmia. Anorgasmia itu kayak gimana ya? Jadi anorgasmia itu kondisi di mana seorang wanita susah atau bahkan nggak bisa mencapai orgasme. Padahal dia udah dapat rangsangan seksual yang cukup dan udah merasa bergairah. Anorgasmia ini bisa bikin nggak nyaman dan bikin frustasi saat berhubungan seksual loh. Kondisi ini bisa dialami oleh wanita dari berbagai usia. Nah, penting diingat ya, orgasme itu prosesnya kompleks. Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Kalau kalian sesekali susah mencapai orgasme, itu wajar kok. Tapi, kalau sering terjadi dan bikin khawatir, lebih baik konsultasi ke dokter ya. Gejala anorgasmia itu beda-beda di setiap wanita. Ada yang nggak pernah ngalamin orgasme sama sekali. Tapi, ada juga yang sebelumnya pernah ngalamin, tapi sekarang udah nggak lagi. Nah, ini dia beberapa gejala umum anorgasmia. Susah atau nggak bisa mencapai orgasme meskipun udah dirangsang dengan cukup. Terus, orgasmenya tertunda atau butuh waktu lama banget. Atau orgasmenya jadi kurang intens dan kurang memuaskan. Kalau kalian ngalamin salah satu dari gejala ini, ingat ya, kalian nggak sendirian. Anorgasmia ini umum terjadi kok dan bisa diobati. Ada beberapa faktor fisik yang bisa menyebabkan anorgasmia pada wanita. Anorgasmia adalah kondisi di mana seseorang kesulitan atau tidak bisa mencapai orgasme meskipun ada rangsangan seksual yang cukup. Contohnya, penyakit kayak diabetes, multiple sclerosis, dan penyakit jantung bisa pengaruhi aliran darah dan fungsi saraf. Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu sirkulasi darah yang sehat dan merusak saraf yang penting untuk respons seksual. Nah, ini bisa pengaruhi kemampuan buat mencapai orgasme. Selain itu, kondisi medis lain seperti gangguan tiroid juga bisa berperan dalam masalah ini. Ketidakseimbangan hormon, kayak estrogen yang rendah, sering terjadi setelah menopause, bisa bikin vagina kering dan kurang sensitif. Hal ini membuat hubungan seksual menjadi tidak nyaman dan mengurangi kemungkinan mencapai orgasme. Obat-obatan, kayak antidepresan, obat penurun tekanan darah, dan beberapa obat lain juga bisa menimbulkan efek samping seksual, termasuk anorgasmia. Beberapa obat ini bekerja dengan mengubah kimia otak yang bisa mengurangi gairah seksual. Alkohol dan narkoba juga bisa merusak fungsi saraf dan pengaruhi gairah serta respons seksual. Penggunaan jangka panjang dari zat-zat ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem saraf. Cedera atau operasi di area panggul atau operasi yang terkait dengan organ reproduksi bisa merusak saraf dan jaringan yang berperan dalam orgasme. Prosedur medis seperti histerektomi atau operasi prostat bisa berdampak signifikan. Penting banget buat konsultasi ke dokter untuk tahu apakah ada kondisi medis yang jadi penyebab anorgasmia. Dokter bisa membantu menentukan penyebab yang mendasari dan memberikan saran pengobatan yang tepat. Faktor psikologis itu penting banget dalam fungsi seksual. Kesehatan mental kita bisa sangat mempengaruhi bagaimana kita merespons rangsangan seksual dan bagaimana kita menikmati keintiman. Stres, cemas, dan depresi bisa ganggu gairah seksual dan kemampuan buat mencapai orgasme. Ketika kita merasa tertekan atau cemas, tubuh kita mungkin tidak bisa rileks, yang sangat penting untuk mencapai orgasme. Ini dia beberapa penyebab psikologis anorgasmia yang umum terjadi. Stres bisa bikin kita susah fokus sama rangsangan seksual dan bikin susah rileks dan menikmati keintiman fisik. Ketika pikiran kita penuh dengan kekhawatiran, sulit untuk benar-benar hadir dalam momen tersebut. Rasa cemas tentang performa seksual, citra tubuh, atau hubungan bisa jadi penghalang mental yang bikin susah orgasme. Ketakutan akan tidak memuaskan pasangan atau merasa tidak nyaman dengan tubuh sendiri bisa sangat mengganggu. Depresi bisa bikin gairah seksual menurun, gampang lelah, dan kurang minat sama seks. Orang yang mengalami depresi sering merasa kehilangan energi dan minat dalam banyak aspek kehidupan, termasuk seks. Semua ini bisa menyebabkan anorgasmia. Ketika kita tidak bisa rileks atau merasa cemas, tubuh kita tidak bisa merespons dengan cara yang kita inginkan. Trauma seksual di masa lalu, kayak pengalaman seksual yang traumatis, pelecehan, atau penyerangan seksual, bisa menyebabkan luka emosional dan mental yang dalam. Luka ini bisa bertahan lama dan mempengaruhi kemampuan kita untuk menikmati seks. Ini bisa ganggu fungsi seksual. Penting untuk mencari bantuan profesional jika mengalami masalah ini, karena ada banyak cara untuk mengatasinya dan meningkatkan kualitas hidup seksual kita.
Ada beberapa faktor yang bisa bikin wanita lebih berisiko ngalamin anorgasmia. Misalnya, usia. Seiring bertambahnya usia, tubuh wanita mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun hormonal. Wanita yang lebih tua mungkin lebih mungkin ngalamin anorgasmia karena perubahan hormon dan fisik seiring bertambahnya usia. Perubahan ini bisa mempengaruhi gairah seksual dan kemampuan untuk mencapai orgasme. Riwayat trauma seksual juga bisa berpengaruh. Trauma masa lalu ini bisa meninggalkan bekas yang mendalam pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Trauma seksual bisa punya efek jangka panjang pada fungsi dan respons seksual. Ini bisa membuat seseorang merasa cemas atau takut saat berhubungan seksual, yang akhirnya menghambat kemampuan untuk mencapai orgasme. Masalah kesehatan mental kayak depresi, cemas, dan stres bisa pengaruhi gairah seksual dan kemampuan buat mencapai orgasme. Kondisi-kondisi ini bisa membuat seseorang merasa tidak tertarik atau tidak mampu menikmati aktivitas seksual. Masalah hubungan kayak kurangnya komunikasi, keintiman, atau kepercayaan dalam hubungan juga bisa menyebabkan masalah seksual. Ketika pasangan tidak saling memahami atau merasa tidak dekat, ini bisa mempengaruhi kehidupan seksual mereka. Ingat ya, anorgasmia itu kompleks dan punya banyak kemungkinan penyebab. Setiap individu mungkin memiliki kombinasi faktor yang berbeda yang mempengaruhi kondisi ini. Kalau kalian khawatir tentang anorgasmia, penting buat bicara sama dokter atau terapis seks untuk dapat diagnosis dan rencana pengobatan yang tepat. Mereka bisa membantu mengidentifikasi penyebab spesifik dan memberikan solusi yang sesuai untuk setiap individu. Kalau kalian susah mencapai orgasme dan ini bikin stres, sebaiknya segera ke dokter ya. Dokter bisa bantu cari tahu penyebabnya dan kasih rekomendasi pengobatan. Kalian juga harus ke dokter kalau ngalamin rasa sakit saat berhubungan seksual, vagina kering, perubahan siklus menstruasi, atau keputihan yang nggak biasa. Bagian ketujuh, hubungan anorgasmia dengan gangguan seksual lainnya. Anorgasmia sering terjadi barengan sama gangguan seksual lainnya, kayak gangguan gairah seksual hipoaktif atau HSDD. HSDD itu tandanya kurangnya minat atau keinginan buat berhubungan seksual. Gangguan gairah seksual. Gangguan ini bikin wanita susah buat terangsang secara seksual atau mempertahankan gairah selama aktivitas seksual. Vaginismus. Vaginismus itu kondisi di mana otot-otot vagina berkontraksi sendiri saat penetrasi. Ini bikin sakit dan bikin berhubungan seksual jadi susah atau bahkan nggak mungkin dilakukan. Penting diingat ya, punya satu gangguan seksual bisa meningkatkan kemungkinan buat ngalamin gangguan seksual lainnya. Bagian ke-8, faktor pribadi dan psikologis yang berkontribusi. Ada beberapa faktor pribadi dan psikologis yang bisa menyebabkan anorgasmia, termasuk citra tubuh yang buruk. Nggak percaya diri sama tubuh sendiri bisa bikin susah rileks dan menikmati seks. Harga diri rendah. Harga diri rendah bisa menyebabkan perasaan nggak berharga atau nggak menarik, yang bisa pengaruhi gairah dan respons seksual. Keyakinan dan sikap seksual negatif. Keyakinan tentang seks yang ketat atau negatif bisa jadi penghalang mental yang bikin susah nikmatin seks. Mengatasi faktor-faktor ini lewat terapi atau konseling bisa meningkatkan fungsi seksual dan kualitas hidup emosional secara keseluruhan. Bagian ke-9, faktor hubungan yang mempengaruhi. Dinamika hubungan itu penting banget dalam kepuasan seksual. Faktor-faktor hubungan yang bisa menyebabkan anorgasmia antara lain, komunikasi yang buruk. Susah mengomunikasikan kebutuhan dan keinginan seksual bisa menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan seksual. Konflik yang belum selesai. Konflik atau kemarahan yang belum selesai dalam hubungan bisa menciptakan jarak emosional dan pengaruhi keintiman fisik. Kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan sama pasangan bisa bikin susah untuk rileks dan merasa nyaman saat berhubungan seks. Mencari konseling pasangan bisa bantu mengatasi masalah hubungan yang mendasari dan meningkatkan komunikasi dan keintiman. Bagian ke-10, cara mengobati dan menangani anorgasmia. Pengobatan untuk anorgasmia biasanya kombinasi terapi dan perubahan gaya hidup. Terapi seks atau konseling pasangan bisa bantu mengatasi masalah psikologis dan hubungan yang menyebabkan anorgasmia. Perubahan gaya hidup, mengurangi stres, tidur yang cukup, dan makan makanan sehat bisa meningkatkan kesehatan dan fungsi seksual secara keseluruhan. Edukasi dan konseling, belajar tentang seksualitas wanita dan anatomi seksual
bisa bantu menghilangkan mitos dan meningkatkan kepercayaan diri. Penting diingat ya, mengatasi anorgasmia butuh waktu dan kesabaran. Dengan dukungan dan pengobatan yang tepat, kalian bisa meningkatkan fungsi seksual dan menikmati kehidupan seks yang lebih memuaskan.